Halo, selamat datang di pelajaran pemrograman dasar kelas 10. Di pertemuan kali ini kita akan nyobain masuk ke bahasa pemrograman C. Untuk aplikasinya kalian bisa pakai yang udah kalian download minggu kemarin. Di tutorial ini akan dicontohkan menggunakan aplikasi CPP Droid. Kalau udah ada aplikasinya, silakan langsung dibuka. Yang belum ada, silakan download dulu. Nah, untuk tampilan awal, si CPP Droid itu akan kayak gini. Kemudian kita bikin project baru aja, karena yang akan kita gunakan itu bahasa C. Kalian harus ingat, bahasa C dan bahasa C++ atau CPP itu berbeda. Jadi, karena di sini udah disediakan CPP, kita bikin dulu yang barunya itu untuk bahasa C. Caranya, kalian tinggal klik titik yang ada 3 di bagian kanan atas. Kemudian kalian klik lagi yang tulisan project. Nah, di sini kita pilih yang new. Kemudian kita ketik nama projectnya apa. Di sini akan dinamakan satu output. Untuk penamaannya nggak boleh ada spasi ya, jadi harus berupa huruf aja atau angka juga bisa. Nah, hurufnya besar kecilnya silahkan diperhatikan untuk diingat-ingat. Kemudian kita pilih yang create C project. Nah, kalau udah jadi nanti di sini namanya itu akan berubah. Kalau tadi kan masih yang nama bawaan dari aplikasinya, kalau sekarang udah yang kita bikin. Kemudian yang pertama itu dalam bahasa C, sebelum mulai kita harus memanggil library yang akan dipakai dulu. Ini hukumnya wajib, seenggaknya minimal itu ada satu library yang kita pakai. Nah, cara manggilnya itu pakai hashtag dulu atau tanda pagar, terus include. Di sini penamaannya akan pakai yang tanda kurung aja, jadi kita cari kurungnya yang ini. Kemudian library yang akan dipakainya itu yang stdio.h. Sekarang kita kasih kurung tutupnya. Kita masuk ke fungsi utama programnya. Untuk mendeklarasikan fungsi utama itu kalian mengetik int spasi main, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Ini otomatis langsung ada kurung tutupnya. Kemudian kita geser kursornya ke sini. Nah, kita kasih kurung kurawal yang kayak gini. Terus nanti di dalam int main itu yang di sini yang ada kursor. Nah, kita akan isi program kita di situ. Jadi ini adalah struktur wajib kalau mau bikin program di bahasa C. Supaya nggak mepet banget sama si fungsi utama yang ini. Nah, programnya akan dikasih enter dulu satu biar nggak mepet aja. Jadi di sini nanti baris kosong itu nggak apa-apa, nggak ngaruh. Kalau kalian mau nulis kode langsung di sini pun nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, karena kita pertama mau belajar dulu tentang output, jadi perintah yang akan kita pakai itu namanya printf. Di sini bakal dicontohin dulu satu baris printf. Nah, di sini muncul kan ada beberapa warning dan notice. Ini kalau kita pencet yang fixnya, dia akan menambahkan titik koma secara otomatis karena dia akan melengkapi kode yang kurang. Nah, kayak gini. Tapi apakah perintah ini udah benar? Nah, kita bisa lihat nih di diagnostik ini masih ada notisnya, berarti perintahnya itu belum lengkap sebenarnya. Tapi bisa kita cobain dengan kita klik dulu tombol save-nya. Kemudian kita klik lagi tombol compile. Nah, di sini compile finish. Jadi artinya kodenya nggak ada error. Sekarang kita coba run. Nah, nggak ada apa-apa isinya. Tapi dia nggak error gitu. Sekarang kita lengkapi dulu perintah printf-nya. Kita hapus dulu titik koma. Kemudian kita tambahin
kurung buka kurung tutup, terus kita kasih petik 2. Nah, di sini baru deh kalian mau munculin tulisan apa di layar HP atau di layar komputer kalian. Sekarang kita coba tulisannya itu Hello World. Nama saya Iron Man. Ingat, tanda petiknya itu harus ada 2. Jadi di awal kalimat dan di akhir kalimat. Kalau kita kayak gini kan tanda petiknya masih ada 1 ya. Nah, di sini muncul nih missing terminating karakter. Jadi supaya itu hilang, kita tambahin di sini. Nah, udah. Sekarang yang kurang cuman titik koma aja di bagian belakang sini. Nah, kalian bisa pencet fixnya ini, dia otomatis ada, kemudian hilang kan warningnya, atau bisa juga kalian ketik sendiri. Nah, gitu. Kalau udah selesai, kita coba save dulu. Terus kita compile. Oke, kalau compile finish berarti udah nggak ada yang error lagi. Kemudian kita running. Nah, muncul di sini. Yang ini kayak kotak abu-abu itu bukan apa-apa, itu kursor dari aplikasinya. Nah, sekarang kita mau nambahin baris kedua. Ingat, jadi dia beda baris ya, harusnya. Nah, kita tambahin lagi printf. Di sini kata-katanya teman saya namanya Hulk. Oke, kita tambahin lagi petik 2-nya, kemudian fix. Kalau udah kayak biasa ya, ini harus urutan, di save dulu, terus di compile, baru bisa di running. Nah, harusnya kan dia 2 baris ya. Baris pertama itu sampai Iron Man, kemudian baris kedua dimulai dari teman saya namanya Hulk. Tapi di sini dia masih 1 baris nih. Nah, kalau di bahasa C itu untuk ganti baris kalian harus pakai perintah yang namanya backslash dan huruf N. Jadi backslash N ini, N-nya pun harus N kecil. Kalau kita pakainya N besar, maka di sini akan muncul tuh tidak diketahui fungsinya. Jadi kita harus pakai N kecil. Nah, kemudian kenapa ditaruhnya di sini? Sebenarnya ada 2 cara. Kalian bisa taruh di sini, di setelah Iron Man. Nggak dispasiin juga nggak apa-apa, dispasiin pun boleh, tapi nggak ngaruh karena nggak kelihatan. Atau kalian bisa taruh di sini, sebelum kata teman. Nah, kita cobain aja dua-duanya. Pertama kita coba dulu yang setelah Iron Man. Kita taruh di sini, kemudian di save. Terus kita compile. Habis itu kita running. Nah, udah nih, jadi dia udah ganti baris kan, udah jadi 2 baris. Sekarang kita coba cara kedua, kalau backslash n-nya sebelum kata teman. Nah, kalau backslash n-nya sebelum kata teman, itu hasilnya akan beda kalau kalian kasih spasi di sini sama nggak dikasih spasi. Pertama kita coba dulu yang dikasih spasi. Kita save, compile, dan run. Di sini ada kayak space kosong gitu kan ya, itu spasinya. Nah, sekarang kalau kita nggak pakai spasi, kita coba di save dulu, compile, terus di run, dia jadinya rapih gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai backslash n-nya di baris barunya itu, kata pertamanya dengan backslash n itu nggak boleh ada spasi, nggak boleh kayak gini, harus dempet. Sedangkan kalau mau backslash n-nya di akhir kalimat, kalian bisa pakai spasi atau enggak apa-apa karena nggak ngaruh. Terus sekarang dipindahin aja ke sini supaya lebih enak ngeliatnya. Nah, sekarang kita bikin lagi baris ketiga, printf, kalimatnya itu
kami satu tempat les. Nah, kalian lengkapi. Oke. Karena backslash n-nya baru ada satu, berarti harusnya baris kedua dan baris ketiga mereka nyambung, karena di sini atau di sini belum ada backslash n. Kita buktikan, di save dulu, di compile, terus kita run. Tuh, mereka masih nyambung ya. Kita perbaiki lagi, kita kasih di sini backslash n. Dah, kita save, compile, dan run. Oke, udah jadi. Udah jadi percobaan kita. 3 baris berhasil muncul berdasarkan kode yang udah kita pakai. Oke, ada tambahan info. Kalau kalian udah keluar, kemudian mau masuk lagi ke aplikasinya, otomatis coding yang sebelumnya itu hilang. Nah, cara buka laginya itu kalian tinggal klik titik 3 yang di kanan atas, kemudian klik project, klik open, klik lagi yang resend. Nah, kalian tinggal pilih nih, tadi project kalian namanya apa. Kalau tadi kita bikin kan namanya satu output.c. Kalian tinggal klik aja. Nah, dia nanti akan muncul. Sekian materi hari ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.